Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Monolog. Tema yang dipilih kali ini adalah Cina mengangkangi Laut Natuna. Indonesia cuma merespon dengan pencitraan. Bravos, your digital radio station. Tema ini dipilih terkait dengan laporan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai Bakamla di DPR pada 16 September 2021. Dalam laporannya, Bakamla menyebutkan bahwa ribuan kapal ikan berbendera Cina dan Vietnam setiap hari berburu ikan di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Para pencuri ikan tersebut dilindungi oleh kapal-kapal perang milik Angkatan Laut dan penjaga pantai Cina dan juga Vietnam tentunya. Kapal-kapal asing tersebut masuk Laut Natuna Utara melalui bagian dari Laut Cina Selatan yang sesungguhnya adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Dan kekonyolan lainnya adalah menurut Bakamla, kapal-kapal penjaga pantai Cina juga kerap mengganggu operasi kapal-kapal pertambangan minyak Indonesia. Sejauh ini Indonesia tak berkutik karena Bakamla hanya memiliki 10 unit kapal tanpa fasilitas untuk melakukan pengawasan dari udara. Kapal-kapal Bakamla juga tak bisa beroperasi penuh karena selain usia yang sudah mulai tua atau yang sudah menua serta kekurangan bahan bakar. Ini sesuatu yang jelas sangat janggal karena bagaimana pemerintah bisa demikian cepat tanggap untuk menambah anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang seringkali masih dipertanyakan oleh masyarakat dan bagi saya sendiri juga sangat tidak perlu. Misalnya tambahan anggaran sebanyak 150 miliar untuk BPIP. Belum lagi anggaran-anggaran lainnya seperti wakil menteri, staf milenial, kemudian anggaran untuk menggaji para staf kantor presiden yang kenyataannya mereka tak lebih hanya dari sekedar menebar kebencian dan memaki-maki kiri kanan. Dan pertanyaan yang lain dari kasus ini adalah kenapa TNI AL bungkam? Apakah karena merasa terlalu lemah menghadapi Cina atau memang tidak pernah ada perintah untuk bertindak tegas terhadap kapal-kapal perang dalam nelayan Cina yang masuk ke wilayah kedaulatan atau kawasan ekonomi eksklusif Indonesia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekarang kita lihat berapa sih sebenarnya kekuatan armada TNI AL kita. Sejauh ini terdapat 167 kapal antara lain kapal selam sebanyak 5 unit, frigat kelas Sigma 2 unit, frigat kelas Ahmad Yani 6 unit, korvet 24 unit, 5 kapal cepat rudal 15 unit, kapal cepat torpedo 4 unit, kapal patroli sebanyak 53 unit. Pada sisi lain, apa yang dilakukan Cina dengan mengangkangi Laut Natuna Utara adalah sebuah indikasi kuat bahwa Cina menganggap enteng Indonesia karena satu, didukung oleh orang yang sangat kuat di kabinet yang juga kerap dijuluki sebagai menteri super segala urusan yang selalu pasang badan terhadap semua kritik yang diluncurkan ke arah ulah Cina di Indonesia. Dan dia adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Indonesia juga sangat tergantung pada investasi Cina yang juga merupakan pasar ekspor terbesar bagi barang-barang ekspor Indonesia. Cina tentu saja juga sekarang ini menganggap enteng Indonesia karena dua kekuatan ekonomi dan militer utama di Asia dalam hal ini adalah Amerika dan Jepang tak lagi menganggap Indonesia sebagai teman, apalagi sekutu. Ini ditandai dengan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ke Asia Tenggara. Keduanya tidak mampir ke Indonesia. Mereka hanya mampir di Singapura. Di sana mereka mengadakan berbagai macam pembicaraan yang sangat serius terkait pembangunan ekonomi dan militer. Mereka berkunjung ke Singapura pada bulan Juli dan Agustus. Sementara itu kita ketahui Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi memilih Vietnam bukan Indonesia sebagai tujuan pertama perjalanan
resminya yang pertama ke ASEAN. Dalam kunjungannya ke Vietnam, Nobuo Kishi bahkan menandatangani kerjasama ekonomi dan militer dengan Vietnam yang secara jelas ditujukan untuk membuat Vietnam lebih kuat dalam menghadapi ulah Cina di Laut Cina Selatan. Kekuatan Cina menurut Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi kepada Guardian, Cina telah tumbuh menjadi sangat kuat secara politik, ekonomi, dan militer. Cina menggunakan kekuatannya untuk mengubah secara sepihak status quo di Laut Cina Selatan dan Timur. Salah satu modal yang membuat Cina demikian yakin belakangan ini untuk melebarkan wilayah kekuasaannya di Laut Cina Selatan adalah anggaran belanja militernya yang sangat besar. Pada tahun 2020, anggaran belanja militer Cina menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat. Secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Terbesar atau nomor satu adalah Amerika Serikat dengan 738 miliar, disusul Cina 193,3, India dengan 64,1 miliar dolar, UK atau Inggris 61,5 miliar dolar, 5 Rusia 60,6 miliar dolar, Prancis 55 miliar dolar, Jerman 51,3 miliar dolar, dan Jepang 49,7 miliar dolar. Anggaran belanja pertahanan Indonesia tampak jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Tahun 2021 atau tahun ini menurut APBN anggaran belanja pertahanan Indonesia adalah 9,6 miliar dolar. Disertai catatan bahwa banyak mesin perang yang sudah tergolong tua. Para jenderal militer tidak bisa fokus memimpin pasukannya karena mereka juga dibebani untuk mengurusi politik dalam negeri dan badan usaha milik negara sebagai komisaris. Inilah mengapa tampaknya kenapa Indonesia hanya bisa melakukan gertak sambal alias pencitraan. Pencitraan terbaru dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo dengan menyatakan akan membawa kapal frigat canggih dari Perancis dan mengatakan bahwa kapal tersebut akan membuat Cina ketakutan. Sesuatu yang tampaknya sangat tidak realistis dan mengada-ada. Bagaimana mau membuat Cina lari tunggang langgang hanya dengan modal satu kapal frigate. Dan yang kedua, gertak sambal yang cukup dahsyat juga karena mendapatkan respon yang sangat luas dari masyarakat Indonesia, yaitu pada Januari 2018 Presiden Jokowi naik ke kapal perang TNI AL di tengah kehebohan atau kemarahan publik atas masuknya kapal perang Cina ke Laut Natuna Utara. Waktu itu saya masih ingat banyak orang membayangkan akan terjadi konflik atau bentrok antara Indonesia dengan Cina di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna Utara khususnya. Namun kritik tersebut mendadak berhenti karena ternyata hasil kunjungan Presiden menggunakan kapal perang ke arah Laut Cina Selatan adalah sebuah pernyataan bahwa tak ada pelanggaran kedaulatan. Ini kata Presiden. Dan seperti sebuah kalimat yang ajaib, semua kehebohan, kemarahan publik terhadap ulah Cina di Laut Natuna Utara berhenti begitu saja. Dan Cina pun tampaknya makin nekat merangsek kemana-mana ke laut-laut yang dimiliki oleh negara-negara tetangganya atau juga diklaim oleh negara-negara tetangganya. Bahkan Cina juga mengklaim lautan internasional sebagai miliknya. Ini semua tentu saja terkait dengan kenyataan bahwa armada tempur Cina cukup kuat dan terdiri dari 230 kapal yang antara lain berupa kapal induk 2 unit, kapal selam bersenjata misil balistik 7 unit, kapal selam bermuatan nuklir 12 unit, kapal selam serbu 60 unit, destroyer 50 unit, frigate 49 unit, korvet 71 unit, perahu cepat peluncur misil 109 unit, dan pemburu kapal selam 94 unit. Entah apakah karena demikian hebatnya kekuatan ekonomi Cina, atau kekuatan uang Cina, atau kekuatan militer Cina, persekutuan Indonesia-Cina tampak sangat mencolok dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 8 Juni 2021. Dalam pertemuan itu jelas sekali seolah tidak ada masalah antara Indonesia dengan Cina.
di Laut Natuna Utara yang secara terang-terangan telah dikuasai oleh Cina. Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam laman Kementerian Luar Negeri Cina, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengungkapkan bahwa kerjasama perdagangan dan investasi telah berkembang melawan tren. Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 10 tahun berturut-turut dan tetap menjadi sumber investasi terbesar kedua di Indonesia. Kita harus menetapkan tujuan jangka panjang untuk bersama-sama membangun komunikasi Tiongkok-Indonesia dengan masa depan bersama. Fokus pada kesamaan politik, perdagangan, dan investasi, pertukaran antar manusia dan budaya, kerjasama maritim, dan kerjasama anti-epidemi dan kesehatan masyarakat, sehingga dapat memulai mekanisme yang baik dan membuka situasi baru dari perkembangan menyeluruh hubungan Tiongkok-Indonesia. Dalam laman tersebut juga diungkapkan, sejak tahun lalu Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi sudah 4 kali berbicara melalui saluran telepon untuk membahas kerjasama bilateral, baik persoalan pandemi COVID-19 hingga pembangunan. Dalam pembicaraan itu, kedua kepala negara sepakat untuk mendorong kemajuan baru dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Cina. Saya ingin menutup monolog ini dengan sebuah kalimat. Cina paham betul Indonesia cuma bisa membongkok seperti abdi dalam kepada rajanya karena tak berdaya menghadapi Cina secara ekonomi dan militer yang jauh lebih kuat. Apalagi seperti tadi saya ungkapkan, Indonesia telah mulai ditinggalkan oleh Jepang dan Amerika Serikat. Salah satu rahasia keberhasilan Cina di Indonesia adalah melalui investasi besar-besaran yang melibatkan elit politik dan militer sebagai tekanan lokal. Kenyataan ini membuat Indonesia terbelenggu oleh utang secara besar-besaran dari Cina. Sehingga berbagai BUMN karya sekarang kalang kabut menghadapi utang yang terus menggunung akibat mengerjakan proyek-proyek joint venture dengan Cina. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang biayanya telah membengkak sampai 40 triliun. Tak kalah penting dalam hal ini, dengan utang yang berlimpah yang dikucurkan ke Indonesia, pada akhirnya Cina bisa memaksa Indonesia untuk memberikan suatu konsesi militer seperti telah dilakukan di Djibouti, sebuah negara di Afrika, yang pada akhirnya mengizinkan Cina untuk mendirikan sebuah pangkalan militer di sana. Oke, pencinta Bravos di mana saja Anda berada, itulah monolog saya kali ini dan kita masih akan berjumpa lagi dalam program-program monolog lainnya. Sekali lagi, Bravos. Bravos, your digital radio station.